Sejumlah bangunan rumah warga di bantaran rel kereta api Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis dini hari ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman api. Warga setempat pun turut berupaya membantu pemadaman. Dari dalam bangunan yang terbakar tersebut sempat menimbulkan beberapa kali letupan. Banyaknya bahan maupun material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar bangunan-bangunan rumah tersebut. Meski demikian, hingga saat ini belum diketahui penyebab pastinya kebakaran yang melandanya. Sementara sedikitnya belasan unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personel dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Memasuki musim penghujan, sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir. Kampung dibakar dan warga terkena panah akibat ricuh pilkada di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Hizbullah dan Israel akhirnya sepakat melakukan gencatan senjata. Halo, selamat sore pemirsa. Hasil hitung cepat atau quick count sementara Pilkada Jakarta 2024 dimenangkan oleh pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Hasil hitung cepat dari beberapa lembaga survei memperlihatkan pasangan Pram Rano memperoleh suara di angka 50%. Peluang Pilkada Jakarta 2024 berlangsung satu putaran sangat terbuka. Tapi dua putaran juga masih sangat memungkinkan dan akan kian sengit jika benar terjadi. Bersama saya, Kevin Pakan, Anda menyaksikan Sinar Sore selengkapnya. Kita awal informasi pertama pemirsa, banjir dengan ketinggian hingga 3 meter merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Cawang dan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sejumlah warga dievakuasi menggunakan perahu karet dan diungsikan ke tempat yang aman. 2 RT di permukiman padat penduduk di RT 15 dan RT 2 RW 03, Kelurahan Cawang, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur terendam banjir dengan ketinggian mencapai lebih dari 3 meter. Banjir yang diakibatkan meluapnya aliran kali ini membuat aktivitas warga terganggu. Warga terdampak banjir mengungsi ke posko pengungsian sementara dan juga mengevakuasi sejumlah barang berharga. Akibat curah hujan tinggi dalam sepekan terakhir, banjir telah merendam permukiman warga hingga 4 kali. Udah 2 hari, pokoknya banjir udah 4 kali banjir seminggu ini. Cuman yang paling gede sekarang. Iya. Nah, itu. Banjirnya datang jam berapa nih? Kalau malam datang dari masih sore ya, ada jam 5. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi warga terdampak banjir di permukiman Kebun Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Dengan pengawalan dari pasukan pengamanan dan juga didampingi sejumlah jajaran Camat Jatinegara serta Kelurahan Kebun Pala, Jakarta Timur, kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disambut antusias warga. Dalam kunjungannya kali ini, Gibran meninjau warga terdampak banjir di permukiman Kebun Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis siang. Di lokasi tersebut, Gibran sekaligus mengecek kondisi para korban banjir yang berada di tempat pengungsian. Bahkan sebagian warga korban ada yang memilih bertahan di dalam rumahnya. Ya, pemirsa, korban selanjutnya kita ke informasi selanjutnya pemirsa.
di mana korban meninggal akibat bencana longsor di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara bertambah menjadi 7 orang. Hingga kini tim SAR masih mencari kemungkinan adanya korban lainnya serta mengevakuasi kendaraan yang tertimbun longsor. Tim SAR kembali mengevakuasi sejumlah korban longsor yang terjadi di jalan lintas Medan Deli Serdang Brastagi. Korban meninggal kini berjumlah 7 orang dan telah dievakuasi petugas. Saat ini seluruh korban telah diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing. Selain mencari kemungkinan adanya korban yang masih tertimbun, saat ini petugas tengah melakukan pembersihan serta mengevakuasi kendaraan yang tertimbun longsor. Sebelumnya hujan deras yang mengguyur sejak Rabu dini hari kemarin memicu longsor di Desa Sebahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Material longsor menimpa sejumlah orang yang berada di lokasi. Sulitnya medan yang dilalui membuat proses evakuasi korban berjalan lambat. Longsor juga mengakibatkan jalur utama Medan Brastagi lumpuh total, tepatnya di kawasan PDAM Tirta Nadi. Pemirsa, banjir dan juga longsor yang terjadi di Sumatera Utara membuat KPU akan melaksanakan pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan di sejumlah kabupaten kota. Pemungutan suara ulang dan juga lanjutan tersebut dilaksanakan paling lambat 10 hari ke depan. Menurut Ketua KPU Sumatera Utara Agus Arifin, ada 5 kabupaten kota yaitu Medan, Deli Serdang, Asahan, Binjai, dan Kabupaten Nias yang akan melaksanakan pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan dengan total 116 TPS. 110 TPS pemungutan suara susulan dan 6 TPS pemungutan suara lanjutan. Untuk pemungutan suara susulan Kota Medan ada 56. Kabupaten Deli Serdang ada 30 TPS, Asahan 2 TPS, Kota Binjai 20 TPS, dan Kabupaten Nias 2 TPS. Sementara untuk pemungutan suara lanjutan Kota Medan ada 5 TPS dan Kabupaten Deli Serdang 1 TPS. Sementara itu khusus Kabupaten Nias pemungutan suara susulan dilakukan karena adanya perusakan logistik dan kini sedang dalam penyelidikan polisi. Ada beberapa kabupaten dan sejumlah TPS yang harus dilakukan pemungutan suara susulan dan juga pemungutan suara lanjutan. Nah, untuk pemungutan suara susulan itu totalnya ada 110 TPS dan pemungutan suara lanjutan itu ada 6 TPS. Untuk sebarannya itu ada di Kota Medan. Untuk pemungutan suara susulan 56 TPS, Deli Serdang 30 TPS, Asahan 2 TPS, Binjai 20 TPS, dan Nias 2 TPS. Dan untuk pemungutan suara lanjutan itu Medan 5 TPS, Deli Serdang 1 TPS. Jadi ada 110 TPS yang pemungutan suara susulan dan ada 6 TPS akan dilakukan pemungutan suara. Pemirsa, bentrok antar massa pendukung paslon di Puncak Jaya, Papua, puluhan rumah dibakar, sejumlah orang terluka akibat terkena panah. Bentrok antar massa pendukung paslon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, Papua Tengah terjadi pada Rabu siang, diwarnai dengan aksi pembakaran 40 rumah warga. Selain puluhan rumah terbakar, 94 orang luka-luka akibat terkena panah. 14 korban bentrokan dirujuk ke RSUD Jayapura. Meski mengkonfirmasi bentrok antar pendukung paslon pilkada, namun pihak kepolisian belum mengetahui pasti pemicu bentrokan di Pilkada Serentak 2024. Meski sempat mendapatkan perlawanan dari massa, bentrokan berhasil dilerai oleh aparat TNI Polri 2 jam berselang. Pemirsa, rekapitulasi suara pemilihan wali kota dan juga wakil wali kota di kota Sungai Penuh Jambi diwarnai kericuhan. Akibat proses rekapitulasi suara dihentikan sementara dan akan dilanjutkan di tingkat panitia pemilihan kecamatan PPK. Kericuhan terjadi saat rekapitulasi suara di Desa Koto Limau Manis, Kota Sungai Penuh, Jambi pada Rabu malam.
Oknum dari salah satu pasangan calon wali kota dan wakil. Ada masih di Sindo Sore pemirsa, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan kemungkinan besar Pilkada Jakarta 2024 akan berlangsung 2 putaran. Hal tersebut sebagaimana perhitungan internal yang dilakukan tim pemenangan pasangan Cagup-Cawagup DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono yang diketuai Ahmad Riza Patria. Ya, jadi kalau Pilkada Jakarta kami juga sedang menunggu perhitungan realcon dari KPU, walaupun kemudian di internal sudah diumumkan oleh ketua tim dari paslon Indo, Pak Riza Patria sudah mengumumkan bahwa menurut hitungan internal yang dihitung itu kemungkinan besar akan terjadi 2 putaran. Sementara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta rakyat tidak takut menyuarakan kebenaran pasca pencoblosan. Selain itu, Megawati menegaskan PDIP terus berjuang dan tidak ragu melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Seluruh rakyat Indonesia, saya serukan terus-menerus, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Ingat bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban. Etika, moral, hati nurani harus jelas tergambarkan. Saudara-saudara sekalian, terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum. Meskipun kita tahu sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics, ketidaknetralan pejabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa. Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik sekali lagi money politics yang terjadi. Keempat, kumpulkan berbagai fakta penghadangan seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan. Kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran. Pemirsa, peluang Pilkada Jakarta 2024 berlangsung 1 putaran sangat terbuka, tapi 2 putaran juga masih memungkinkan dan akan kian sengit jika benar-benar terjadi. Untuk membahasnya lebih dalam, pemirsa, sudah bersama kami melalui via Zoom ada juru bicara Ridwan Kamil Suswono Muhammad Arif Roshid Hasan, juru bicara Prabowo Rano Aldi Perdana Putra, dan Direktur Eksekutif Foxpol Center Pangi Syarwi Caniago. Selamat sore Mas Arif, Mas Aldi, dan juga Bang Pangi. Selamat sore semua. Selamat sore semua. Selamat sore semuanya. Baik. Siap Bang Arif. Baik, saya mau ke Mas Arif terlebih dahulu. Bagaimana Anda menanggapi terkait dengan hasil hitung cepat yang dilakukan pada saat Pilkada Jakarta kemarin? Ya, yang pertama kita tentu saja ya mengapresiasi seluruh kerja-kerja dari teman-teman KPU, Bawaslu, ya, seluruh perangkat KPPS, sehingga alhamdulillah berjalan dengan kondusif, ya. Yang kedua, sebagaimana konferensi pers yang disampaikan semalam oleh Pak Riza Patria dan tadi keterangan oleh Bang Dasko selaku Dina yang bersangkutan di Ridho, bahwa Pilkada Jakarta ini akan berlangsung 2 putaran. Ya. Di ibarat main bola, ini 1 kali 45 menitnya udah beres nih. Jadi kita istirahat dulu, santai-santai gitu kan. Jangan terlalu euforia berlebihan juga, karena masih ada 1 kali 45 menit tambahan ini yang insya Allah kita yakin betul bahwa kemenangan akan kita raih. Gitu.
Oke, strategi apa yang telah Anda dan juga tim persiapkan terkait dengan bila mana nanti memang terjadi putaran kedua? Ya, tentu kita pertama mengevaluasi seluruh apa yang sudah terjadi ya dengan di putaran pertama, dan hasil evaluasi itu pelan-pelan sudah kami kumpulkan gitu ya, dan insya Allah dengan strategi yang tentu kami tidak bisa bicara di sini, kita akan memastikan 1 kali 45 menit yang kedua ini atau putaran kedua ini bisa bisa berjalan dengan baik ya, sebagaimana yang sudah sering juga disampaikan ya, bahwa insya Allah seluruh kekuatan dari Kim Plus, seluruh kekuatan dari relawan ya, seluruh kekuatan dari teman-teman yang selama ini ya, kemarin kan konsentrasi dari Kim Plus dan segala macam ini memang di berbagai daerah gitu, sehingga nanti insya Allah kita akan solid semua, kita akan merapatkan semua lagi, berkumpul di Jakarta dan menyambut kemenangan ya insya Allah untuk Ridho. Baik, saya mau ke Mas Aldi. Kalau dari tim Pramono Rano ini telah mengklaim bahwa Pilkada Jakarta memang sudah selesai 1 putaran. Seyakinkah itu dari tim Anda, dan apakah tidak ada persiapan bila nanti terjadi putaran kedua sebenarnya, Mas Aldi? Kalau bicara klaim itu kan kita harus berdasarkan fakta dan data. Karena kalau kita bicara kemarin dari Quick Count saja, dari 8 lembaga survei, 6 sudah membuktikan bahwa nilai kami di atas 50% dan hanya 2 yang menilai kami di bawah 50%. Tapi itu dari Quick Count kan. Dan tadi pagi juga Mas Pram dan Bang Dul sudah bilang kepada media dengan berdasarkan data hasil real count dari KPUD dan juga dari hasil KWK, kami sudah mendapatkan angka di 50,07%. Berarti di sini sebenarnya sudah bukan klaim lagi, karena ini sudah bicara fakta dan data, bahwa yang kami persiapkan adalah bagaimana caranya agar kami bisa mempercepat akselerasi nanti ketika sudah ditetapkan oleh KPU agar langsung bisa bekerja, karena kemenangan ini adalah kemenangan bagi seluruh masyarakat Jakarta. Oke, tadi Mas Arief sempat mengatakan jangan terlalu cepat untuk bisa mengklaim begitu ya terkait dengan pemenangan ini. Apakah Anda setuju atau bagaimana sebenarnya? Jangan terlalu cepat euforia, Mas. Euforia. Ya. Kita bukannya euforia Bang, tapi izin ini kita kita menafsirkan dari data dan fakta yang ada. Karena kan Form C1 ini kan sudah diupload juga kan oleh KPU ke website dan juga sudah direkap melalui Sirekap. Nah, kami ini berdasarkan fakta dan data tersebut. Jadi ya mudah-mudahan ini berjalan lancar sampai penetapan KPU. Walaupun segala sesuatunya sudah kami antisipasi, tentunya kami akan terus berjuang, karena yang kami pegang ini adalah 50,07% suara masyarakat Jakarta yang tentu mengharapkan Mas Pram dan Bang Dul ini agar bisa segera mengeksekusi program-programnya untuk menjadikan Jakarta menyala. Oke, saya mau ke Bang Pangi. Bang Pangi, kalau lihat dari hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei, kira-kira kalau menurut Anda faktor-faktor apa yang membuat dari pasangan Pram Rano ini unggul kalau dari versi Foxpol Center? Iya, kalau kita mencermati unggulnya Pram ya per hari ini, itu menunjukkan bahwa memang meskipun diusung oleh 1 atau 2 partai politik, tapi mesin partainya aktif. Tapi kemudian di RK memang mungkin tidak maksimal ya, mungkin banyak terjadi split ticket voting, tidak sejalan antara pilihan partai dengan pilihan calon gubernurnya. Itu juga mempengaruhi faktor konsolidasi partai ID atau kekuatan mesin partai PDIP-nya itu panas di ujung, itu mempengaruhi juga. Yang kedua adalah termasuk mungkin ada juga pengaruh Abah Anies ini ya, bertarung dengan Jokowi effect gitu ya, mana yang ini mantan presiden, ini mantan gubernur gitu. Ternyata jangan-jangan Jokowi effect itu berbeda pengaruhnya antara Jakarta dengan Jawa Tengah, karena begitu kompleksitasnya Jakarta, etnisnya juga banyak, berbeda dengan misalnya Jawa Tengah hanya etnis Jawa, di sini ada Sunda, ada Batak, ada Minang, dan seterusnya. Kemudian juga di samping itu adalah program-program yang ditawarkan mungkin juga akan mempengaruhi mana yang betul-betul mampu mengatasi masalah yang per hari-hari dihadapi masyarakat,
yang persoalan yang sebetulnya mereka ingin selesaikan, itu bisa memberikan harapan ke Pram atau ke RK. Itu juga mereka lihat mana yang paling konkret gitu, mana yang paling real, mana yang paling masuk akal bagi mereka. Kemudian juga mungkin pengaruh debat juga sedikit banyaknya juga mempengaruhi. Kemudian soal isu yang berkembang, ada yang mendonggrade, misalnya ada yang kemudian tergelincir pada isu-isu yang justru itu mendonggrade elektoralnya sendiri. Tapi ada yang kemudian mereka sentimennya positif dengan isu yang dibangun, itu juga akan mempengaruhi peta elektoral. Kemudian selain tadi ada endorse, juga sangat mempengaruhi. Di samping itu juga sosok figur yang mereka, satu sosok figur yang likability, popularity, dan acceptability-nya bagus. Ada satu sosok figur, apakah gubernurnya, wakil gubernurnya tidak terlalu dikenal, atau kemudian tidak banyak melakukan hal-hal yang blunder dan seterusnya. Itu juga sedikit banyaknya juga menggerus. Tetapi pada semua poin-poin tadi, yang sangat penting adalah kembali kepada personalisasi kandidat, center of kandidat, bahwa memang di dalam setiap kontestasi, kalau kita uji dalam pendekatan empirik objektif kita, multivariat variabel, yang disebut dengan mana yang lebih besar pengaruh partai pengusung, atau figur, atau program, atau isu. Nah, sebenarnya yang paling besar pengaruh dalam setiap rangkaian pilkada, setiap hajatan pilkada adalah bicara tentang lagi-lagi kepada ketokohan dan figur. Nah, kemenangan Pram atau Rano berdasarkan survei quick count hari ini, walaupun sebenarnya, mohon maaf ya, kita Voxpol juga quick count di Jakarta, untuk kemenangan, iya, Pramono Rano unggul signifikan dibanding RK. Tapi untuk bicara tentang putaran 1 atau putaran kedua, saya tidak bisa lagi, karena sudah di rentang margin lebih kurang 1%. Itu kita akhirnya tidak bisa, konklusinya nggak ada. Bisa 50,01, bisa kemudian di bawah 49. Jadi ini juga kita tidak bisa, semua asosiasi bersepakat, bukan asosiasi, semua lembaga survei, untuk soal putaran 1 atau putaran 2 kita sudah nggak bisa ngambil kesimpulan. Tapi untuk pemenang, iya, untuk sejauh ini pemenangnya adalah Pram Rano. Mas Pangi, mungkin perlu dijelaskan juga tuh soal partisipasi pemilih yang belum maksimal ya, karena baru 50-an% kan ya, dan sebelumnya kan hampir 70%. Jadi menurut saya itu salah satu faktor juga kali yang buat ini. Iya, Bang Arief, itu memang dalam sejarah rangkaian pilkada di Jakarta yang pernah kita saksikan ya selama 2012, 2017, kemudian 2024. Itu golput paling tinggi itu terjadi pada rangkaian di 2024. Itu 42% golput. Kemudian 2017 itu hanya 23% golput. Kemudian 2012 ada 30% yang golput. Itu artinya 20%-nya masuk ke Ridho semua tuh ntar, Mas. Ya kita nggak punya data itu, kita nggak bisa. Optimis banget ya. Ini Bang Arief ini. Iya. Tapi intinya golputnya besar 42%. Apakah karena tidak ada Abah kemarin Anies maju, tidak ada alternatif sehingga mereka nggak mau TPS, atau mereka punya KTP tapi hidupnya di luar Jakarta, atau apa gitu. Jadi 2017 itu kuat sekali, tingkat partisipasi lumayan bagus karena terjadinya mengentalnya blok ideologis kan. Jadi isunya kuat waktu itu, sehingga memang partisipasi orang untuk ke TPS itu ada yang berjihad gitu. Jadi semangat mau ujian, mau petir, mau badai, pokoknya harus milih nih. Tetapi kemarin itu memang tingkat partisipasi poten turnout-nya menyimpan banyak masalah. Gitu. Ya. Baik. Saya mau minta closing statement dari masing-masing narasumber. Pertama dari Mas Arief tadi juga sekalian menanggapi bahwa terkait dengan pengaruh yang paling besar ternyata dari ketokohan atau seorang figur dari seseorang terkait dengan mendukung salah satu paslon. Dan juga tadi Anda sempat menyatakan bahwa yang golput sekitar ada 20% lagi akan masuk kepada pasangan Ridwan Kamil Susono. Percaya diri itukah dari Anda atau seperti apa persiapan juga yang akan Anda lakukan ke depannya? Mas Arief silakan. Iya, yang pertama saya pengen jadikan catatan statement dari Bu Mega tadi ya. Jadi terima kasih Bu Mega sudah mengingatkan rakyat Indonesia buat hati-hati bansos ya. Dan itu nampak betul bansos-bansos dari 03 itu tertahan di Pulau Seribu ya. Ada beberapa tuh videonya. Jadi terima kasih Bu Mega sebagai negarawan
luar biasa, mengingatkan kadernya untuk tidak menghalalkan segala cara dalam menang di Pilkada Jakarta ini. Yang kedua, insya Allah ya, kami hakul yakin seyakin-yakinnya, yakin yang paling puncak, insya Allah Ridho menang di 1 kali 45 menit yang kedua. Ya, kita memastikan seluruh kekuatan yang kita miliki di zaman Pilpres memenangkan Pak Prabowo, ya. Karena ini kan Mas Pepe ini tim sesnya Abah yang kemudian jadi tim sesnya PDIP sekarang. Jadi kalau ditambah kekuatan mereka itu insya Allah masih menanglah Pak Prabowo. Jadi kita hakul yakin putaran kedua Ridho menang. Oke, baik. Selanjutnya Mas Aldi silakan sekaligus menanggapi tadi soal bansos yang disampaikan Mas Arief. Ya, kalau ada isu-isu seperti itu kan itu menjadi kewenangannya Bawaslu. Tinggal dilaporkan saja, dilihat faktanya seperti apa. Ya, saya tidak bisa banyak berkomentar karena itu adalah ranahnya Bawaslu sekali lagi. Tapi yang pertama, balik lagi, kami tidak berani berbicara tanpa fakta dan data karena hari ini Mas Pram dan Bang Dul itu sudah berbicara di depan seluruh media atas kemenangannya karena berdasarkan data siapa? Datanya KPUD Jakarta yang sudah diupload melalui Sirekap dan sudah keluar angkanya 50,07%. Ya kan, berarti kami menang 50% plus 2.943 suara kalau tidak salah angka tepatnya seperti itu. Berarti di sini masyarakat Jakarta percaya dan balik lagi angka ini bukan dari angka asal-asalan atau dari kekuatan entah berantah. Karena angka ini adalah progres. Harus diingat masyarakat Jakarta bahwa Mas Pram ini berangkat dari 0,1% dan tidak pernah mengklaim di awal seperti salah satu orang lah. Itu mengklaim bahwa ya kami harus menang di atas 50% lebih lah, kok perlu 58% menang harus jauh. Mas Pram tidak pernah takabur seperti itu. Mas Pram terus berjuang dari akar rumput permasalahan dan mencoba menjawab seluruh permasalahan di Jakarta. Dan mungkin itulah yang membuat akhirnya masyarakat Jakarta jatuh cinta. Dan akhirnya secara step by step terlihat dari grafik yang terbentuk oleh lembaga survei. Dan akhirnya ya sangat memungkinkan Mas Pram ini mendapatkan angka 50,07% dan menang satu putaran. Dan kami yakini angka itu adalah fakta. Dan apapun yang terjadi akan kami tetap kawal sampai KPU mengumumkan karena kami menghargai dan menghormati segala keputusan KPUD Jakarta. Dan kami telah mempersiapkannya dan insya Allah Jakarta akan segera mendapatkan gubernur dan wakil gubernur yang tentunya Pramono dan Rano Karno yang bisa menjawab seluruh permasalahan di Jakarta. Baik. Siap-siap 2 putaran. Bang Pangi silakan. 1 putaran, Bang. Mahal 2 putaran. Bang Pangi silakan, Bang. Ya daripada habis 1 putaran deal aja. Jadi uangnya dibagi. Iya, dan supaya menutup kekalahan kemarin bayarnya, enggak ini bayar kita nggak usah tarung lagi. Jadi ada yang rugi gitu, yang menang yang. Halo. Intinya sebenarnya ya kita serahkanlah kepada KPU ya, yang punya. Kalau quick count ini kan hanya menggambarkan hasil kemarin, jadi tidak bisa jadi keputusan ya. Kita apapun yang terjadi ya tentu harus siap. Pak Mas Pramono dengan Bang Dul juga harus siap kalau memang terjadi putaran 2. Tapi kalau kemudian tidak ya artinya akan siap-siap untuk bekerja untuk rakyat Jakarta. Jadi intinya kita berharap memang bagaimana melihat situasi kemarin tetap mudah-mudahan tetap menjadi lebih baik ya. Kalaupun nanti ada putaran kedua tingkat partisipasinya lebih baik. Kalaupun tidak ada putaran kedua, maka kita berharap untuk menunaikan semua janji-janji politiknya, kemudian bekerja untuk menjawab apa yang hari-hari dihadapi oleh masyarakat Jakarta. Karena memang pilkada ini kan mahal ya, jangankan untuk menang ya, untuk kalah aja mahal sekali. Jadi ini bagaimana pertaruhannya adalah pertaruhan untuk memulihkan kepercayaan publik itu juga menjadi penting. Dan bagaimanapun Jakarta ini adalah etalase politik nasional. Jangan jadikan Jakarta nanti hanya untuk kepentingan politik hajatan batu loncatan, hanya untuk kepentingan Pilpres. Itu yang seringkali pemilih di Jakarta ini dikorbankan di situ. Jadi hanya kepentingan pragmatis ketimbang kepentingan bagaimana mengurus rakyat Jakarta untuk mengatasi masalah-masalah yang hari-hari mereka hadapi.
Baik, kita tunggu nanti hasil resmi dari KPU yang memang akan disampaikan pada tanggal 16 Desember 2024. Apakah 1 putaran saja atau bisa 2 putaran? Terima kasih Mas Arief dan juga Mas Aldi serta Bang Pagi telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Ya, Mas Pangi. Salam sehat selalu. Nanti kita undang Bang Arief ya di pelantikan. Terima kasih. Sama. Baik pemirsa, kita harus jeda sejenak, tetaplah di Sindo Sore. Anda masih di Sindo Sore pemirsa. Calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno mendeklarasikan kemenangan 1 putaran pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Pramono menyebutkan kemenangannya tersebut berdasarkan data real count KPU Jakarta dan data C1 yang dimiliki tim internalnya. Hal tersebut disampaikan Pramono Anung dalam konferensi pers yang digelar di kediamannya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Berdasarkan data yang dihimpun tim Pramono Rano dari KPU Jakarta, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Susono memperoleh 39,40% suara, sementara paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana 10,53% dan paslon nomor urut 3 Pramono Rano memperoleh 50,07% suara. Pramono menjelaskan klaim kemenangan tersebut dikarenakan pihaknya telah memenuhi syarat memenangkan pilkada 1 putaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan Undang-Undang DKJ Nomor 2 Tahun 2024. Namun Pramono Anung mengaku masih menunggu pengumuman resmi terhadap hasil rekapitulasi manual pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2024 dari KPUD Jakarta. Untuk itu kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul, telah memenangkan konsentrasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Dengan demikian kami mendapatkan 50% plus 2.943 suara. 1 suara itu sangat berarti dalam pemilihan gubernur Jakarta kali ini. Hasil ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan juga dengan Undang-Undang DKJ Nomor 2 Tahun 2024, di mana gubernur dan wakil gubernur DKJ dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah dengan perolehan suara 50% plus 1. Pemirsa, tim pemenangan pasangan Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Susono mengumumkan akan memberikan hadiah uang 10 juta rupiah bagi siapa saja yang melaporkan kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Kecurangan pilkada tersebut bisa berupa praktik politik uang ataupun penyebaran sembako selama masa tenang hingga hari pencoblosan. Ketua Tim Pemenangan RK Suswono Ahmad Riza Patria meminta agar seluruh masyarakat mengambil foto dan video, kemudian melaporkan apabila melihat adanya kecurangan, termasuk apabila melihat sembako-sembako yang dibagikan. Riza mengklaim timnya telah menemukan sejumlah kecurangan politik uang dan penyebaran sembako pada hari tenang. Di beberapa wilayah di Jakarta, salah satunya tempat yang ditemukan banyak sekali sembako siap edar adalah di Kepulauan Seribu. Riza menyayangkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam proses Pilkada Jakarta yang telah merusak demokrasi. Selain itu, Riza mengaku pihaknya juga menemukan penyalahgunaan surat suara tercoblos untuk paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno yang menyebabkan surat suara tidak sah. Ia meminta KPU dan Bawaslu turun tangan untuk mengusut temuan tersebut. Terkait tadi soal adanya temuan-temuan, memang ada beberapa temuan, termasuk tadi di Pinang Ranti, termasuk ini kalau teman-teman lihat di video, bayangkan ya, ini video sangat jelas, suara tidak sah, tapi dicoblos nomor urut 3. Berarti ada kecurangan. Kami ingin KPU, Bawaslu, aparat mengusut. Kenapa ada surat suara
yang sudah dicoblos sebelum digunakan. Inilah bentuk kecurangan yang sangat nyata. Kecurangan yang pertama, adanya pembagian sembako. Kedua, money politik. Ketiga, pencoblosan surat suara sebelum digunakan oleh KPU, tapi dicoblos nomor urut 3. Ya, kami minta aparat mengusut tuntas, tidak boleh dibiarkan. Pemirsa, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil Pilkada 2024 tengah berlangsung. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait penghitungan suara dan rekapitulasi hasil Pilkada DKI Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan Henry Aprila di KPU Provinsi DKI Jakarta. Selamat sore, Henry, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat sore Kevin dan juga pemirsa. Betul sekali, jika kami berbicara terkait update situasinya pada perhitungan suara yang dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta, tentunya tadi kami sempat melihat begitu adapun yang digelar oleh KPUD Jakarta, yakni konferensi pers yang langsung disampaikan oleh Ketua KPUD Jakarta, yakni yang disampaikan terkait dengan beberapa proses yang sudah disampaikan. Hingga saat ini memang KPU telah melaksanakan sejumlah rekapitulasi yang dilaksanakan hingga saat ini memang sedang melakukan rekapitulasi atau pemungutan suara yang dilaksanakan di kecamatan. Dan juga pada jadwal yang disampaikan ini ada pun sejumlah jadwal rekapitulasi, salah satunya yakni kecamatan yang dilaksanakan pada 20 November hingga 3 Desember 2024. Selanjutnya nanti akan dilaksanakan di kota dan juga kabupaten ini pada 29 November sampai dengan 6 Desember 2024 dan juga dilanjutkan pada provinsi di 30 November hingga 3 Desember 2024. Adapun juga yang disampaikan oleh Kepala Divisi Data dan Informasi KPUD Jakarta, yakni Fahmi Zikrillah, yang menyampaikan bahwa KPUD Jakarta kini masih menggunakan Sirekap untuk menghitung ataupun untuk mengetahui data hasil EC, hasil seluruh TPS di Jakarta yang kini sudah masuk, yakni 14.835 dari 100% yang sudah masuk ke Sirekap. Tentunya memang ini merupakan satu hari setelah pelaksanaan pencoblosan yang dilaksanakan pada 27 November 2024. Kami akan terus melihat dan memantau situasi dan informasi terbaru karena hingga saat ini belum ada informasi terkait terbaru maksud kami dari KPUD Jakarta. Sementara Kevin, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Henry melaporkan langsung dari KPUD Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak peringatan Hari Guru 2024. Dalam kesempatan tersebut, Presiden berjanji akan menaikkan gaji para guru. Puncak peringatan Hari Guru yang digelar di Velodrome Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto didampingi Mendikdasmen Abdul Mukti, Menseskap Teddy Indrawijaya, serta beberapa menteri lainnya. Pada puncak Hari Guru, Presiden Prabowo Subianto memberikan kejutan berupa kenaikan gaji guru baik ASN maupun non-ASN. Gaji guru ASN dinaikkan sebesar 1 kali gaji pokok. Sedangkan gaji guru non-ASN, tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Kita walaupun baru berkuasa 1 bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan. Karena itu saya mengerti kenapa tepuk tangan untuk Menteri Keuangan yang paling keras. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Tahun 2025
terdapat 1.932.666 guru yang bersertifikat pendidik, yaitu 64,4%. Terdapat peningkatan sebanyak 650 guru bersertifikat dibanding tahun 2024.